Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Biar kasih setia Tuhan selalu nyata, kesehatan dan kekuatan selalu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita untuk sekarang ini sampai hari-hari kita untuk ke depan bersama dengan Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita jumpa kembali di program sermon hari ini. Dan malam hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saat ini saya memberi tema, jadilah orang yang dipilih. Jadilah orang yang dipilih. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita harus benar-benar bersyukur karena sebagai orang yang percaya kita berkenan atau kita diperkenankan mengenal Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita harus bersyukur bahwa kita bisa mengenal Allah yang benar. Itu berarti kita siap untuk dididik, untuk siap diajar, supaya kita bisa mengenal dan memahami apa yang menjadi kehendak Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa demikian saudara yang terkasih? Karena kita harus menyadari bahwa kehidupan kita di dunia ini itu tidak selamanya, atau kehidupan kita di dunia ini ada batasnya, ada waktunya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dan pada saat kita berakhir atau perjalanan hidup kita berakhir, dengan kata lain kita dipanggil oleh Bapa di surga, maka kita percaya bahwa roh kita akan masuk di dalam satu rencana Allah, yaitu bersama dengan Bapa di surga. Karena kenapa saudara? Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang dari Allah sendiri, dan roh itu akan kembali kepada Bapa di surga. Kalau kita melihat dalam Mazmur 90 ayat 12, di situ jelas dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Roma 90 ayat 12 di situ dikatakan bahwa ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata menghitung hari-hari ini berarti bahwa kita harus memperhatikan cara hidup kita setiap hari. Atau dengan kata lain bahwa kita harus memperhatikan setiap sikap kita setiap hari. Apakah kehidupan kita sudah berkenan kepada Allah, atau apakah kehidupan kita sudah benar-benar berkenan kepada Tuhan kita. Mengapa? Karena ketika kita mengakhiri perjalanan hidup di dunia ini, artinya bahwa hidup kita berakhir dengan apa yang dinamakan kematian, saudaraku, maka kita akan kembali kepada Allah Bapa di surga. Dan itu pasti, sebab roh yang ada di dalam kita, sekali lagi saya mau katakan, itu roh yang berasal dari Bapa di surga. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di dalam Yakobus 4 ayat yang kelima, di situ dikatakan begini, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkannya dengan cemburu. Ini artinya bahwa Tuhan sama sekali tidak menginginkan saudara dan saya atau ciptaannya terbuang di dalam kebinasaan. Itulah sebabnya di dalam kehidupan kita untuk selalu menghitung hari-hari kita dengan penuh kebijaksanaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selama ini banyak orang yang berkata bahwa yang penting menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya itu sudah pasti diselamatkan. Memang betul saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dengan prinsip seperti ini kadang-kala tidak memperhatikan cara hidup yang sebenarnya, cara hidup yang sesungguhnya, yang harus sesuai dengan atau seturut dengan kehendak Bapa di surga. Dalam Matius 22 ayat 14 di situ dikatakan, sebab banyak orang yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ini menegaskan bahwa tidak semua orang Kristen itu diselamatkan dan masuk dalam kerajaan surga. Orang yang percaya adalah orang yang dipanggil, tetapi persoalannya adalah apakah di akhir hidup kita menjadi orang yang terpilih, saudara. Roma 8 ayat 29 di situ berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi sulung di antara saudara. Nah, jadi sekalipun kita orang percaya, kita dipilih sejak semula, bahkan firman Tuhan katakan sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih oleh Allah. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan,
pilihan Tuhan di sini dikatakan bahwa bukan hanya dipilih, tetapi ada sesuatu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita harus ditentukan supaya menjadi serupa dengan gambaran anaknya atau dengan Yesus Kristus, saudara. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam Yohanes 2 ayat 6 di situ dikatakan bahwa barang siapa menyatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah panggilan kita sebagai orang yang percaya untuk menjadi hidup berkenan kepada Allah. Amin, saudara. Dalam Matius, ya, dalam ayat yang berikutnya, dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya menegaskan kembali bahwa pada saat kita menerima Tuhan Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, saudara, maka pasti itu sudah pasti kita sudah diselamatkan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, seperti ayat-ayat yang kita sudah baca, bahwa ada sebenarnya ada hal-hal yang kita harus lakukan dalam setiap hidup kita setelah kita dipanggil, setelah kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dengan tegas bahwa kita harus melakukan apa yang dikehendaki Tuhan seturut dengan kehendak Allah. Jadi bukan dengan kehendak kita hidup dengan seenaknya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan untuk menjadi orang yang diselamatkan oleh Tuhan adalah kita harus hidup seturut dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup menjadi orang Kristen suatu kehidupan yang tidak mudah, saudara. Karena begitu banyak hal yang kita harus lakukan, yang kita harus menyalipkan kedagingan kita, kesenangan kita dan sebagainya, untuk menjadi orang-orang bukan hanya sebagai orang Kristen atau orang percaya yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi tentunya lebih daripada itu, kita menjadi orang Kristen yang dipilih oleh Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi dalam Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas di sana, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya kita berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan, bukan seperti itu, saudara yang terkasih, tetapi ada kerinduan Tuhan, ada tuntutan Tuhan, atau ada aturan Tuhan yang kita harus lakukan sebagai umat yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang kita harus kerjakan sebagai umat yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pribadi yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Apa yang kita harus melakukan? Hal-hal kehendak-kehendak Tuhan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sangat jelas dalam firman Tuhan bahwa apa-apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, sehingga bukan hanya dipanggil, berhenti sampai dipanggil, tetapi berlanjut kepada pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Kiranya saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini menjadi sesuatu hal yang menjadikan kita lebih bersemangat lagi di dalam Tuhan, agar bukan hanya sampai dipilih oleh Tuhan, tetapi bukan hanya sebagai pribadi yang dipanggil oleh Tuhan, tetapi juga menjadi pribadi yang dipilih oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, pada saat ini Tuhan, kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sangat singkat Tuhan, tentang panggilan Allah bagi setiap kehidupan kami. Bukan hanya panggilan Allah saja, tetapi kami akan berlanjut kepada hal yang berikutnya, itu kami harus dipilih oleh Allah menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, Engkau mengajar kami Tuhan untuk benar-benar mampu untuk menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, untuk kami boleh mampu untuk seperti dengan gambaran anak-Mu, seperti dengan Yesus Kristus Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu juga yang bekerja untuk mempersiapkan program ini. Tuhan, Engkau berkati juga mereka semuanya. Kami berdoa juga buat seluruh pendengar setia kami, Engkau juga memberkati, sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang ditaburkan lewat program ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin.